Om Swastiastu. Kali ini saya berada di Puri Kabo-Kabo, Puri Gede Kabo-Kabo, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Puri Gede Kabo-Kabo mempunyai beberapa situs yang bisa kami klasifikasikan. Ada 3 situs, yaitu situs purba, situs klasik, dan modern. Kali ini saya akan bercerita tentang Puri Kabo-Kabo. Salah satunya yang ada di Puri Kabo-Kabo adalah peninggalan purba. Salah satu dari peninggalan purba yang ada di Puri Kabo-Kabo itu adalah Yamuraja. Nah, sebelum saya cerita tentang Yamuraja, saya bercerita dulu tentang sejarah Puri Kabo-Kabo secara garis besar, kaitannya dengan budaya purba ini. Puri Kabo-Kabo didirikan oleh Siro Aryo Blog pada abad ke-13. Beliau datang dari Jawa, dari Singosari, kemudian dibina oleh Gajah Mada di Majapahit. Kemudian setelah usai pembinaan dan dianggap siap untuk mengadakan pertempuran ke Bali, dikirimlah beliau ke Bali bersama para Aryo yang lain, antara lain Aryo Kenceng, Aryo Sentong, Aryo Dalaca. Nah, Aryo Blog menyerang Bali dari arah Jimbaran bersama Aryo Kenceng. Di sana beliau dihadang, di Jimbaran beliau dihadang oleh tokoh Bali yang sangat tangguh waktu itu yang bernama Ki Gudug Basur dan Ki Tambia. Nah, singkat cerita, Ki Gudug Basur dan Ki Tambia itu dikalahkan oleh pasukan Majapahit. Salah satu dari pemimpin pasukan itu adalah Aryo Blog. Kemudian setelah peperangan selesai, lanjut para Aryo itu diberikan tempat oleh Dalem. Ido Betaro Aryo Blog diberikan tempat di Kabo-Kabo. Disinilah beliau mendirikan kerajaan pada abad ke-13. Nah, pada waktu beliau datang ke Bali, tentu beliau membawa budaya asal beliau dari Jawa. Konon budaya yang beliau bawa itu adalah budaya yang bernuansa agama Buddha dan Siwa. Namun Siwa yang beliau anut pada waktu itu adalah Siwa Bhairawa. Nah, salah satu peninggalan Bhairawa itu adalah ini, Yamuraja. Yamuraja ini adalah salah satu budaya yang datang dibawa dari Jawa. Sebenarnya Yamuraja itu bukan Yamuraja sebenarnya namanya, tetapi karena di sini Yamuraja itu ungkapan pertama dari ucapan mantranya yang tertera di sini, Yamuraja, sehingga kita di sini menyebutkan budaya inilah Yamuraja. Yamuraja sebenarnya, nama yang sebenarnya dari Yamuraja itu adalah Kala Cakra. Kala Cakra itu dalam bentuk singa, dan ini pun bentuknya singa sebenarnya. Itu Yamuraja itu mempunyai kekuatan mahis, dan di Puri Kabo-Kabo kekuatan mahis dari Yamuraja ini untuk seluruh desa Kabo-Kabo. Jadi kekuatan magis ini terpancar dari Yamuraja ini untuk menjaga keselamatan desa Kabo-Kabo dari serangan yang mempunyai sifat negatif, ingin menghancurkan Kabo-Kabo dan lain sebagainya. Juga kalau menurut referensi yang saya baca tentang Yamuraja yang ada di Jawa itu, ucapannya hampir sama seperti ini. Kemudian ada perbedaan-perbedaan sedikit dari referensi yang saya baca tentang Yamuraja yang ada di Jawa. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di sini, di Bali. Itu mempunyai kekuatan magis yang kaitannya dengan menyelamatkan diri, menundukkan musuh.
termasuk juga memanggil hujan, menolak hujan, nerang kalau cara Balinya. Nah, itu referensi yang saya dapat tentang Yamorajo. Dan saya bandingkan dengan Yamorajo yang diterapkan di Bali, itu kaitannya dengan caru. Nah, di desa Kabo-Kabo, kalau ada karyo agung, misalnya ngenteg linggih, ngusabo deso, ngusabo nini, pasti desa itu mendak Yamorajo untuk muputang karyo, kaitannya dengan caru, dengan taur. Taur agung yang diterapkan di desa Kabo-Kabo mulai dari ngusabo deso, ngusabo nini, kemudian ngenteg linggih di puro, di Trikayangan, itu menerapkan atau dasar dari karyo ngenteg linggih itu adalah taur. Nah, kalau sudah melakukan taur di desa Kabo-Kabo, naklah Yamorajo untuk muput taur itu. Nah, pada umumnya kalau ada taur begitu, biasanya sang Pandito Buddha ngerajah tanah di tempat taur itu. Tetapi di sini karena beliau sudah tahu bahwa di Puri Kabo-Kabo ada Yamorajo, beliau tidak lagi berani ngerajah tanah di pura-pura yang beliau puput di sejembagan Kabo-Kabo, tetapi cukup menak ke kulo hido sang Yamorajo untuk muput taur yang ada di Kabo-Kabo. Jadi para peranda Buddha yang kaitannya dengan taur itu, beliau sudah cukup dengan tirta yang datang dari Puri, dari Yamorajo. Itu tentang Yamorajo yang ada di Puri Kabo-Kabo. Nah, tentang pengaci yang dilakukan oleh kami di Puri terhadap Yamorajo, tiap sasih ke-6 dilakukan caru ayam berumbun, dipersembahkan kepada Sang Hyang Yamorajo, dan 10 tahun sekali juga pada sasih ke-6 dicari waktu Kajang Klion pada sasih ke-6 10 tahun sekali diadakan taur. Taur yang dilakukan adalah taur balik sumpah. Dasar taur itu adalah panco 1, ayam 5, kemudian ditambah dengan babi, kemudian asu bang bungkem, bebek belang kalung, dan sapi. Nah, upacara taur yang dilakukan setiap 10 tahun sekali adalah di sini, di depan Yamorajo ini, yang dipuput oleh 2 pandita, yaitu Pandita Buddha dan Pandita Siwa. Itu dilakukan tiap 10 tahun sekali, yang disangga oleh kami, baik biaya maupun pelaksanaannya. Itu tentang upacara yang dipersembahkan untuk Yamorajo. Kembali saya bercerita tentang situs purba yang ada di Puri Kabo-Kabo. Salah satu dari situs purba yang ada di Kabo-Kabo adalah yang kami sebut dengan Ratu Megelut. Sebenarnya kalau dilihat dari figur ini, bukan Ratu Megelut, tapi 2 figur laki perempuan yang sedang bersenggama. Kalau dilihat dari tata pahatannya masih sangat sederhana, ini merupakan situs purba yang ada di Puri Kabo-Kabo. Patung ini, Ratu Megelut ini, bertempat di areal pelinggih Ratu Panji. Ratu Panji itu adalah salah satu pelinggih yang ada di Puri Kabo-Kabo yang mempunyai kekuatan taksu untuk setiap raja. Jadi Ratu Panji itu merupakan simbol dari raja. Nah, di areal itulah Ratu Megelut ini berada. Menurut kepercayaan bahwa Ratu Megelut ini mempunyai kekuatan magis yang memberi restu kepada pasangan yang belum, pasangan suami istri yang belum
dikaruniai putra atau anak. Nah, mereka mohon restu di sini. Kalau memang ada restu, nah pasti akan mempunyai keturunan. Itu kepercayaan di sini. Namun tidak sekedar minta restu, ada upacara-upacara, ada upokaro-upokaronya berupa banten. Nah, itu dilakukan di sini. Ini salah satu peninggalan purba yang ada di Puri Kabo-Kabo, kaitannya dengan kesuburan. Kesuburan keluarga. Antara lain kesuburan itu adalah mempunyai keturunan. Nah, itu tentang situs purba yang ada di Puri Kabo-Kabo, yaitu Ratu Megelut. Kalau masalah kapan patung ini ada, itu diklasifikasikan pada situs purba. Artinya situs purba itu adalah budaya yang dibawa oleh raja pertama, yaitu Siro Areblog dari Majapahit, dari Jawa, sebelum budaya Siwa Sidanta. Artinya Siwa Sidanta itu kami anut mulai raja kelima. Waktu itu di Kelungkung dalam Batu Renggong. Di sini pada zaman itu di Bali secara keseluruhan menganut Siwa Sidanta. Jadi ini sebelum Siwa Sidanta, budaya pra Siwa Sidanta, yaitu Siwa Bairawi. Kali ini lagi saya kemukakan tentang budaya purba, masih berkisar pada budaya purba yang ada di Puri Gede Kabo-Kabo, yaitu adalah patung Dua Rapala, yaitu patung yang berada pada pintu masuk Puri Kabo-Kabo, khususnya masuk ke areal Bencingah. Patung ini namanya Kalikomayo. Dua figur yang ditampilkan secara tidak berpakaian, jadi tidak menutup aurat, termasuk payudara dan kemaluannya, dengan wajah menyeringai, mengerikan, dan bawa tulang. Ini tulang kaki. Nah, inilah salah satu budaya purba yang bernuansa Bairawi. Jadi budaya purba yang ada di Puri Kabo-Kabo sebelum masuknya budaya Siwa Sidanta. Jadi ini merupakan salah satu peninggalan Bairawi, Siwa Bairawi, yang dibawa oleh leluhur kami dari Jawa. Jadi budaya Jawa yang dibawa ke Bali adalah budaya Buddha Siwa Bairawi. Ini salah satu peninggalan yang namanya Kalikomayo.